Share screen, apa ya? Entire aja ya, entire screen. Oke, saya share screen seluruh layar saya. Jadi ini saya tunjukkan, ini kan saya pakai Linux ya, jadi saya kalau menggunakan apa namanya program Alkitab tidak bisa kalau Linux ya. Dia kali bisa tapi tidak bagus lah, jadi mending saya pakai Windows. Nah, saya menggunakan Windows XP seperti ini. Kelihatan nggak ya? Kelihatan ya. Nah, ini akun saya. Jadi makanya kemarin entah seperti apa itu kayak ada dorongan untuk apa namanya? Ada dorongan untuk mengaktifkan Windows 7 di laptop saya gitu. Saya sampai marah-marah gitu. Ini kenapa didorong seperti itu gitu. Terus saya coba install dari Dell, kan ada image OS-nya ya, Windows 7 Pro. Cuman waktu itu kemarin itu bermasalah karena harus diinstal dengan DVD, intinya begitu. Jadi kalau diinstal dengan flash disk tidak ada drivernya, nggak detect gitu. Jadi kan bikin anyel gitu. Nah, akhirnya saya coba image lain OS 7 juga, cuman dia Ultimate, tetapi yang bukan Service Pack 1. Jadi yang bawaan Dell itu Service Pack 1, yang saya pakai itu tanpa Service Pack. Jadi di bawahnya tidak terupdate gitu. Kemudian saya install, saya update sampai SP1 semuanya terinstall. Saya aktifkan update semuanya dan sejauh ini tulisannya activate gitu ya, tidak. Jadi biasanya kalau ada update kan ada ini ya, activate-nya hilang gitu ya. Kalau bacakan. Kemarin sempat ada Windows is not genuine gitu, tapi bisa dihilangkan, itu hanya sekedar tulisan. Tapi di activate-nya masih jalan di activate gitu. Kalau bacakan ketika muncul Windows not genuine, dia nanti berubah itu jadi trial atau gimana. Nah, itu kemarin seperti itu. Jadi di laptop saya ini seharusnya Windows 7 Pro lisensinya, tapi ini saya pakai Ultimate seperti itu. Nah, tapi ya tadi ketika saya pakai untuk live meeting ini ada nggak tahu, kayak nggak kuat atau gimana gitu. Sebenarnya masalah driver aja sih mungkin. Karena waktu itu saya pernah install Windows 10 di sini dan tidak terlalu berat untuk ini rekaman. Jadi ada live meeting plus ada rekaman OBS gitu ya. Jadi dulu kayaknya fine saja, tidak nge-lag gitu ya. Tapi tadi aku lihat memang nge-lag karena overheat, loadnya tinggi sekali, jadi 100 derajat Celcius tadi. Nah, ini saya coba pakai Linux. Sejauh ini lebih baik ya manajemen ininya. Oke, saya tunjukkan. Nah, di drive itu nanti akan ada private access terjemahan ET seperti ini. Nah, sejauh ini di terjemahan Khabat ini sampai mana ya? Nah, terakhir itu September 2000 waktu masa Sabda ya. Saya lupa itu sampai mana ya, itu kayak Samuel. Saya lupa ini. Samuel apakah ada? Oh ya, Samuel, 2 Samuel ada. Cuman tidak ada editing ininya. Secret number. Oh, 1 raja-raja ada. Wah, sakit jadi ya. Nah, 2 raja-raja belum. Jadi ternyata sampai 1 raja-raja sekian kan. Cuman ini kan tidak ada settingan ininya. Jadi nanti di apa yang melanjutkan nanti dari penerjemahan lanjutannya bisa langsung aja menggunakan dari sini, diedit. Kalau karena ini sudah bahasa Indonesia ya, diedit saja enaknya apa. Terus nanti dibandingkan dengan terjemahan El Sadik yang sekarang, kan ada secret number-nya, ada nama sucinya. Nanti dibandingkan kanan kiri gitu. Kalau di ayat itu, di pasal itu ada nama suci, dilihat tuh ayat mana, diganti gitu aja. Jadi kita sudah tidak ngopi dari Google lagi karena sudah jadi Indonesia gitu ya. Tinggal nanti langsung diedit, enaknya bacanya gimana gitu. Nah, nanti kita saya tidak terlalu menekankan harus
sesuai Ibrani, sesuai bahasa asli, karena kita sudah pengennya cepat di tahap pertama ini, pengennya cepat selesai satu PL selesai gitu. Seperti itu. Jadi Yehuwa ada enggak ya? Nah, ini sebagian sudah ada ya, ini kelihatan nggak ya? Nah, seperti ini. Google Drive malah ngasih saran Yahweh gitu ya. Jadi itu, ini tinggal ngedit sudah. Nah, nanti ngeditnya misalnya karena ini kan dari ini Ibrani ya. Di Ibraninya itu dia n itu di depan ya. Ini kan ada fa ya, ada huruf yod. Yod apa? Waf di depan kata. Jadi misalnya Wayomer apa gitu. Jadi makanya terjemahan mentan dari Ibrani itu ada dan di depan ini semua, dan banyak sekali. Jadi kata sambungnya itu dan semua kalau di Ibrani, waf semua. Nanti di dalam bahasa kita nanti diedit seenak mungkin bisa diganti yang, bisa diganti seperti, bisa diganti yang lain. Pokoknya kata sambung itu enggak apa-apa diedit. Nanti diedit saja seenaknya apa, biar enak dibaca, intinya begitu. Jadi di tahap pertama ini kita menargetkan ini untuk awam, itu aja. Jadi di tahap awal kita akan menghasilkan produk terjemahan untuk awam. Nah, nanti di tahap kedua baru kita idealis ke bahasa Ibraninya. Nah, seperti ini ada English, ada Ibrani. Nah, kata God kita akan tuliskan Tuhan, ini ya, ini God, Tuhan. Kemudian kalau misalnya kita cari YHWH-nya di mana, itu di pasal 2 mulai muncul. Coba saya cek. Nah, ternyata di Khabar tidak selalu LORD huruf besar ya, tapi LORD huruf kecil. Nah, ngeceknya bagaimana? Kalau ngerti Ibrani kita bisa cek ini. Kalau ada ini berarti YHWH. Jadi Lord di sini itu bukan Tuhan, tapi YHWH nanti di dalam bahasa Indonesia. Kalau di dalam frase PL English ini seringkali Lord God seperti ini ya. Jadi ini kan Yehuwah Elohim. Jadi Yehuwahnya Lord huruf kecil, God-nya Elohimnya gitu. Ini frase ya. Tapi kan tidak selalu seperti ini. Kadang nanti akan seperti aku lupa di Yeremia atau mana itu yang Adonai Yehuwah. Nah, Adonai itu kalau saya memilih tidak perlu ditranslate ya, Adonai saja. Karena nanti kalau ditranslate itu agak menyulitkan dalam bahasa kita. Kalau ditulis Tuhan nanti tidak bisa karena bukan Elohim, nggak konsisten maksudnya. Tapi kalau ditulis Tuhan, sebenarnya secara makna lebih tepat karena Adon itu Tuhan, Adonai itu Tuhan Maha Besar gitu ya. Cuman dalam bahasa kita nanti jadi diolok-olok gitu ya, kok Tuhan gitu ya. Nah, itu kita jadi masalah secara konteks bahasa Indonesia jadi masalah. Maka lebih baik nggak usah ditranslate, Adonai saja. Biar orang juga ngerti gitu. Nah, itu contoh ya, nanti perbandingannya seperti itu. Kemudian teks yang sudah saya buat saya tunjukkan menggunakan LibreOffice. Jadi kita nanti di laptopnya yang saya kasih ke staff nanti isinya sebisa mungkin hanya software yang legal, berlisensi gitu ya, begitu. Kita tidak menggunakan bajakan sama sekali, haram itu ya bajakan. Mana ya terjemahan, aku lupa naruh ya. Udah lama enggak ini. Mana terjemahan? Lupa. Oke, saya buka di ini aja ya, makanya di Windows-nya ada. Ini Windows XP. Nah, produk terjemahannya bisa paling utama itu menggunakan SWOT ya. Jadi produk pertamanya dibuat dengan tujuan untuk SWOT. Tampilannya seperti ini, semoga kelihatan. Nah, ini kitab Ayub, ini masih ada dan semuanya di depannya, dan.
Dan suatu hari ketika anak Tuhan, ini anak-anak Elohim, nanti dielai anak-anak Allah, datang menghadap Adonai, Yehuwa, setan pun datang menghadap di antara mereka. Nah, itu. Jadi di SWOT itu muncul seperti ini. Kemudian produk modul ini di SWOT bisa dimasukkan ke MySWOT di Android. Nanti saya belum siapkan, tapi nanti saya tunjukkan di WA kalau pengen tahu. Tapi selama ini sudah banyak yang pakai. Jadi kita install MySWOT di Android. Aku lupa di Play Store masih ada atau enggak. Dulu di Play Store, sekarang harus download sendiri di myswot.info kalau nggak salah. Nah, itu kita hanya mengubah extensionnya. Jadi extension dari SWOT itu BBLX kalau nggak salah, ini SWOT versi 10 yang saya pakai, kayak sekarang versi 13 masih sama sepertinya ya. Jadi mana SWOT? Seperti ini Bible, kelihatan nggak ya? Cilik-cilik. Nah, ini. Jadi di dalam foldernya SWOT ada punya saya. Ini nggak kelihatan. Saya aktifkan ini dulu zoomnya. Ya, di SWOT. Nah, ini BBLX ya, Bible X gitu, kira begitu. Itu di SWOT gitu. Nah, nanti di ininya, misalnya ini saya copy ke My Dokumen gitu ya. Nanti di My SWOT di Android itu nanti kita hanya mengubah extensionnya ke apa ya? Kalau nggak salah ini BBL My Bible kalau nggak salah. Jadi kita hanya mengubah ekstensi saja, ternyata MySWOT bisa baca. Gitu. Nah, cara bikinnya itu seperti ini, saya tunjukkan. Jadi kita toolnya namanya SWOT Tooltip Tool NT. Ini versi 274 yang selama ini saya pakai. Sebenarnya ada versi 352, cuma saya belum tahu yang produk 352 ini di MySWOT bisa langsung dipakai atau enggak, saya belum tahu. Nanti kita load open, masih ada nggak ya di sini? My Dokumen, terjemahan ET. Nah, ini Windowsnya baca dari Linux ya. Nah, ini RTF dimasukkan dengan file RTF. Terakhir apa ya? 12 ini kalau nggak salah. Nah, seperti itu nanti kita buat modul dengan ini contoh ya. Ini jadi ini deskripsi awal, kelihatan nggak ya nih? Coba saya geser. Nah, jadi ada define ini teknis sekali. Nah, nama yang muncul di tabnya itu kan ET 2022 ada di sini. Kemudian ada icon apa ya namanya? Huruf kecil ini sebagai penanda, ini harus ada. Jadi nanti akan saya ajari ke staf ya bagaimana menghasilkan ini. Nah, dia akan seperti ini, Genesis 1 ayat per baris. Intinya begitu. Nanti kita kalau mengedit, nanti produknya akan seperti itu. Jadi nanti tiap ayat akan ada nama kitabnya dalam bahasa Inggris ya. Terus spasi, ada angka pasal, terus titik 2, angka ayat, spasi lagi, baru teks. Seperti itu. Jadi semua formatnya akan seperti itu sampai kita wahyu. Ini sampai kita wahyu. Nah, di kitab wahyu, nah ini. Nah, untuk PB nama Yesus saya menggunakan ini. Kenapa? Supaya memaksa orang ngerti bahwa nama Ibraninya adalah ini. Kenapa saya hanya menggunakan huruf kapital? Karena supaya digunakan banyak orang. Karena ini nanti di kalangan Yahudi dia tidak mau menyebut hanya, jadi dia akan menyebutkan Yesua. Nggak mau dia menyebutkan atau membunyikan hanya, tidak berani, itu ya, haram.
kitab rabbinik melarang YH itu diucapkan kecuali di bait suci, ada aturannya. Jadi untuk Yahudi mereka tidak akan mengucapkan hanya. Jadi kalau Yehosua ben Nun akan diucapkan Yosua ben Nun. Nah, terjemahan Kristen kan mengikuti itu sebenarnya. Itu. Nah, itu nanti produknya akan untuk apa? MySWOT, bisa untuk eSWOT ya. Nanti kalau bisa riset kita juga akan menggunakan yang lebih baik kurasa, ya ini open source ya. Jadi eSWOT itu bukan open source tapi freeware. Dia bikin Rick Mayer kalau nggak salah dia. Nah, ini saya tunjukkan namanya The Word. The Word ini saya belajar pesitanya dari sini. Jadi kalau teman-teman belum pernah lihat itu saya tunjukkan. Kamusnya mana nih? Kamus Buku Dictionary. Oke, ini buang. Nah, di sini ada Ancient Hebrew Lexicon, ini produknya. Jadi selain di PDF, di The Word ini enaknya ada juga ini. Nah, dia baca fontnya ini. Ini gambar sih kayaknya. Jadi kamus Ibrani kunonya ada di ini. Di The Word ini. Nah, ini strongnya Ibrani modern, kemudian ada AHLB. Jadi misalnya strong nomor 9, AHLB nomor 1027C. Nah, ini Ibrani modern seperti ini, Ibrani kuno yang kiri. Nah, itu yang enaknya The Word begitu. Kemudian ini saya punya pesita namanya HPNT ya. Kita cek misalnya Matius. Jadi ini pesita Aram tapi menggunakan huruf Ibrani. Nah, ini memang harus advance ya. Biasanya banyak orang mengeluh ya soal bahasa asing. Nah, ini seperti ini. Nah, ini tulisannya Ibrani tapi bahasanya Aram. Ini bukan bahasa Ibrani. Nah, nanti kalau kita klik, ini saya coba tunjukkan kamusnya. Ini kalau salah ini APL. Nah, ini kalau kita klik misalnya mana Yesuanya mana. Nah, ini ya Yesua. D Yesua. Jadi D itu prefix grammar. Nah, ini muncul di kamus. Nah, D Yesua itu apa? Yesus. D Yesu. A. Nah, ini tanda strip ini ayin soalnya. Jadi ada yang terjemahan Aram itu menuliskan Yesu, ada yang menerjemahkan A. Jadi ada yang Yesus saja, ada yang menggunakan Yesua. Itu pilihan ya dalam menerjemahkan. Nah, itu. Jadi kita nanti pakai PB, pakai ini. Terus kalau Maria nanti saya tunjukkan nanti kalau di prosesnya ya. Kelak. Nah, kalau teman-teman pengen ngecek belajar PB, saya sarankan pakai ini. Jadi langsung tahu. Kalau selama ini hanya menggunakan Yunani, jadi sekarang ada Aram ya. Nanti kelihatan Amanat Agung ada 2 versi, ada di YouTube saya sudah saya jelaskan. Jadi saya ulangi, yang PB kita akan menggunakan Chabad.org. Yang PL kita akan menggunakan Ethereum dan Murdoch. Ethereum Murdoch saya tunjukkan, kayaknya di Sabda ada deh juga deh yang app Sabda. Education, ini ada Sipos. Nah, ini aplikasi Linux ini ya. Ada nggak ya? Udah saya install belum, lupa. Kayaknya belum ya. Semoga Inggris. Ini jarang saya pakai, lama udah pakai. Udah ada ya, belum ada ya. Nah, nanti intinya akan ada terjemahan namanya Murdoch dan Ethereum yang terjemahan dari sini. Jadi terjemahan dari Aram ini, Inggrisnya sudah ada, kita tinggal pakai. Nanti di tahap yang advance manual ngeceknya ke sini, ke ini, The Word ini, gitu. Karena ada kamusnya. Gitu. Jadi lebih enak. Nanti saya pandu pelan-pelan, kita latihan bersama menggunakan bahasa Arab. Ya intinya begitu. Nanti kita
model kegiatannya akan seperti itu ya. Jadi kita akan mendapatkan apa namanya tadi, manfaat yang kurasa akan banyak sekali kalau kita bisa ini ya, mana tadi, intinya begitu. Nanti dari sisi teknis untuk staff full time, nanti kalau bersedia silakan menjawab kesediaannya. Nanti akan mendapat fasilitas satu laptop. Sudah beli ya kayaknya tadi ya, sudah beli, sudah oke, saya juga sudah oke. Terus kedatangan ke Solo mungkin seminggu 2 minggu, aku belum tahu. Nah nanti akan saya cek, saya siapkan, saya isi aplikasi-aplikasi. Yang jelas semua Alkitab yang free akan saya masukkan. Terus aplikasi yang text editor biasanya saya pakai Notepad Plus. Terus apa lagi ya, SAP dan sebagainya. Nah nanti akan seperti apa namanya, pokoknya intinya kalau semua kerjaan yang rilis di Elsadik harus menggunakan laptop itu, maksudnya dengan harapan atau dengan asumsi ya bahwa kita menggunakan Windows-nya asli, laptopnya juga kita punya sendiri, tidak pinjam, tidak milik orang lain di luar Elsadik gitu ya. Artinya secara legal ground kita bersih, kalau ada setan mendakwakan tidak bisa. Terus apa namanya, jadi teorinya kan begini saja dulu ya. Jadi kalau legal ground kita bersih, maka hasil kita akan diberkati juga. Makanya kalau teman-teman perhatikan kenapa Elsadik bisa survive gitu ya, bisa menang, bisa berhasil ya, karena sejak awal saya membuat teori itu bahwa kita harus menggunakan cara-cara yang benar, legal. Jadi semua video Elsadik direkam dengan Linux kayak sekarang ini. Saya menggunakan Debian kali ini. Terus software rekamannya juga open source, OBS, banyak sekali dipakai. Ngeditnya teks dengan LibreOffice. Jadi untuk yang pakai laptop ini harus dipaksa, memang tidak boleh menggunakan Microsoft Office. Sebenarnya banyak lisensi yang jual di Tokopedia. Aku tadi lihat di Windows, kalau Ori Windows dari Microsoft langsung, microsoft.com, itu 4,3 juta satu license, satu laptop. Jadi beli softwarenya itu seharga laptopnya, lebih mahal softwarenya mana. Nah, tadi aku lihat ThinkPad T460-nya seharga tidak ada 4 juta. Nah ini Windows-nya aku tadi lihat di Microsoft langsung, Windows 10 ya, itu 4,3 juta. Itu baru Windows, belum Office. Tetapi di Tokopedia banyak orang jualan lisensi Windows murah-murah sekali. Ada yang tadi 200.000, ada yang 300. Aku tadi lihat di Tokopedia itu yang aku barusan chatting ya. Orang jual flash disk isinya Windows 11 Pro seharga 170.000. Nah, ada aktivasinya gitu ya. Secara teknis ya bisa diaktifasi sepertinya. Aku ya karena nggak beli, nggak pernah nyoba. Tetapi itu yang jadi masalah kan masalah LG-nya gitu. Apakah dari Microsoft memang menjualnya kepada publik seperti itu? Karena kalau melihat dari situsnya Microsoft saja itu seharga 4,3 juta itu untuk Windows 10 ya. Jadi kalau ada orang jualan dengan harga yang lebih rendah itu berarti kan versi lain. Nah biasanya yang dijual itu versi side license, jadi lisensi yang untuk perusahaan-perusahaan tapi nganggur ya, nggak kepakai, dijual lagi, intinya reseller gitu. Tetapi secara LG kan itu bukan concernnya penjual asli gitu ya. Jadi seharusnya tidak dijual ke publik seperti itu. Ini teori saya ya, nanti kalau ngerti hukum lisensinya Microsoft bagaimana nanti bisa komentar juga. Karena dulu waktu zamannya kan waktu itu Microsoft sebelum ini eranya SBY ya,
zamannya SBY ada namanya BSH, Business Software Alliance, ini yang ketuanya Microsoft, untuk menangkap para pembajak gitu. Jadi waktu saya kuliah, bener BSH itu ngajakin polisi ke kos. Temennya teman saya itu kan ada kos, ada PC-nya ya, ada komputernya, ada monitornya. Nah, waktu digrebek, dicek itu CPU-nya disembunyikan gitu. Lah, terus kan ditanya kan sama ininya, tim penggerebek gitu. Lah ini ada monitor, pasti ada komputer dong. Nah, kebetulan dia kan waktu itu ada TV tuner ya. Jadi kalau zaman dulu kalau anak-anak yang pakai PC ada TV tunernya. Jadi nanti di switch, ada switchnya, saklarnya. Kalau dia nonton TV, CPU-nya dimatikan. Kalau dia nyalakan komputer, di switch gitu. Jadi monitornya ngambil dari komputer. Kira-kira begitu. Nah, karena ada TV tuner di situ untuk nonton TV, ya dia bilang itu tuh Pak, TV tuner. CPU-nya udah disembunyikan gitu kan. Jadi nggak disita intinya begitu. Jadi zaman dulu BSA itu sangat ganas melakukan razia. Nah, kemudian zamannya SBY melakukan bayar denda, pemutihan istilahnya, untuk secara khusus dia membayar denda untuk kantor-kantor pemerintahan yang menggunakan Windows bajakan, Office bajakan Microsoft ya. Cuman kan itu untuk negeri ya. Nah, untuk swasta-swasta kayak kita-kita yang konsumer kan sebenarnya tidak ada nya seperti itu. Jadi makanya sejak dulu ya aku nggak tahu ya, maksudnya saya pernah membagikan prinsip-prinsip legal ground seperti ini, terus idealisme ini, tapi di kalangan teman-teman saya, pendeta-pendeta itu nggak digubris gitu, di gereja nggak digubris gitu ya. Jadi waktu itu kan saya ngurusi multimedia dan merasa tanda petik tertekan gitu ya, karena saya harus menghasilkan produk, tapi kalau misalnya minta beli Windows misalnya, nggak ada duitnya. Uang komputer juga pakai punya saya. Jadi zaman dulu fasilitas waktu saya jadi pengurus media itu kurang sekali gitu. Fasilitas kurang, masih dicibir, pengennya ini itu banyak sekali, nggak ada fasilitas. Jadi, dan ya omong doang lah kadang banyak seperti itu. Makanya, tetapi dalam hati saya memang ada banyak beban. Ini kok seperti ini, kok di dalam hati saya nggak sejahtera dan sebagainya. Makanya dulu waktu saya kerja di toko komputer juga itu jadi konflik sebenarnya dengan bos gitu ya, karena kan jadi saya biasanya kalau waktu itu kalau install Windows misalnya, ya saya kasih opsi. Jadi karena standarnya kan misalnya program Office, ya saya juga menginstal LibreOffice. Jadi ada alternatif. Itu usaha saya, karena dalam hati saya pengen memperkenalkan orang kepada software yang lebih legal gitu ya. Nah, kira-kira begitu, itu perjuangan. Dan saya tahu teman-teman kalau mengikuti idealisme ini tidak akan mudah. Saya rasa teman-teman yang punya Windows original juga sangat sedikit. Kalau saya sendiri kan memaksa diri ya pakai Linux ya, supaya tidak belum bayar. Ya tadi 4,2 juta, itu baru Windows. Nanti kalau saya ngedit teks pakai Office, saya harus bayar lagi. Ngedit video pakai Adobe Premiere, ya, nambah bayar. Adobe misalnya apa dia, After Effects. Nanti ngedit gambar dengan Photoshop, bayar lagi. Ya, selama ini saya selalu menggunakan produk-produk perangkat lunak yang terbuka, jadi bukan berbayar. Terbuka itu artinya orang bisa ngedit softwarenya, itu ada kodenya. Nah, berbayar kan tidak boleh. Jadi kalau berbayar itu kodenya kan disembunyikan, tidak boleh disebar publik. Nah, kalau yang terbuka ini bebas. Mau kasih nama kita sendiri pun bisa gitu. Kalau kita bisa ngedit programmingnya, mau kasih bikin aja El Sadik Office tuh bisa gitu. Dikasih logo, dikasih nama sendiri, itu bisa. Tidak masalah. Dan legal gitu ya. Memang lisensinya boleh. Silakan diedit. Nah, gitu. Yang penting source-nya dipublis juga gitu. Makanya itu keunggulan dari open source ya. Dan
agak unik, ya agak-agak memalukan karena yang menghasilkan itu adalah orang ateis. Yang membuat ide itu orang ateis. Namanya Richard Stallman. Jadi yang membuat lisensi open source itu orang ateis. Nah, orang Indonesia, kedar Indonesia kadang kowar-kowar gitu. Saya pengen softwarenya legal. Terus dia pakai Linux, pakai open source. Terus saya ngomong, lah wong yang bikin lisensi aja ateis, terus kamu keluar-keluar bahwa itu demi agamamu, memuliakan Tuhanmu. Nggak lucu. Makanya kadang orang-orang beragama ini memalukan gitu, karena produk-produk yang sosialis ya, yang berguna bagi orang banyak seperti ini, yang punya ide itu orang ateis gitu. Kemana para pendeta di Amerika zaman itu ya? Kemana programmer Amerika waktu di yang Kristen maksudnya. Jadi kenapa bukan orang Kristen? Itu memalukan. Jadi orang Kristen jadi kapitalis di sana. Yang produk ini yang bisa dipakai oleh semua orang ateis yang lisensinya gitu ya. Jadi namanya Free Software Foundation. Jadi fondasi yayasan free software. Mereka bikin lisensi. Semua software yang masuk dengan lisensi terbuka ini intinya adalah harus terbuka benar, kodenya bisa terbuka. Jadi kalau orang rilis software, orang lain bisa ngedit, bisa memperbaiki. Nah, keunggulannya begitu. Makanya kalau kita, misalnya saya tadi ya pakai Windows 7, saya tadi coba install OBS, open source yang untuk rekam, tapi dia sudah mentok upgrade-nya di versi 26. Kalau versi selanjutnya harus pakai Windows 10. Dan karena saya nggak punya lisensinya, saya nggak pakai itu. Dengan ya tadi nggak begitu enak dipakai ya. Performanya beda. Nah ini saya pakai Linux, performanya enak sekali. Rekamannya cepat, hardware-nya sama, tapi kualitas programnya lebih baik. Terus saya bisa bikin video, saya bikin ngedit gambar, ngedit suara dengan Audacity. Bahkan animasi, sekarang kan banyak yang pakai Blender ya. Jadi kalau film ya, ada film yang dibuat dengan animasi Blender. Nah itu free software, nah, seperti itu. Jadi sekarang mulai ada tanda petik persaingan gitu. Jadi produk-produk perangkat lunak terbuka mulai digunakan dan berhasil secara komersial gitu. Makanya ini yang di LSADIK akan saya paksakan. Jadi semua produk kita nanti juga akan ada produk media. Nanti kalau sekarang kan divisi terjemahan ya. Nanti divisi IT pakai open source juga sebisa mungkin. Kalau pakai non open source ya berlisensi. Makanya tadi ketika membeli laptop saya selalu bilang cek Windows Ori-nya. Nah, ternyata ada beberapa yang tidak ori, ternyata dicek, ditanyakan ulang, oh tidak ori. Akhirnya dicari, pokoknya target pertamanya Windows-nya. Gitu. Kalau ada logo Windows, nah berarti ori. Intinya begitu. Jadi artinya kita bisa pakai kan biasanya dia ngunci di motherboard-nya ya. Jadi walaupun harddisknya rusak, di repair ulang, itu lisensinya bisa kembali. Biasanya begitu. Tidak akan didetek bajakan gitu. Kalau versinya sama ya, misalnya 10 Pro ya 10 Pro, 10 Home ya 10 Home. Nanti kita cek sama enggak gitu. Kalau enggak sama ya nanti kita ubah image-nya gitu. Kalau lisensinya Home ya kita pasang Windows 10 Home. Karena sesuai perjanjiannya begitu. Nah ini masalah legal ground ini memang idealis sekali. Saya tahu teman-teman juga tidak semuanya sanggup, tapi ya kita belajar dipaksa bersama-sama. Jadi selama ini begitu yang saya hidupi, prinsip yang saya hidupi, dan itu yang saya harapkan dengan teori bahwa kalau legal ground-nya bersih, hasilnya akan lebih diberkati. Tuhannya lebih benar, intinya begitu. Makanya kadang saya merasa miris bagaimana para hamba Tuhan, pendeta, mengajarkan bahwa kita tidak boleh mencuri misalnya. Tapi ya mereka mencuri dengan perbuatannya sendiri tanpa sadar atau dengan sadar. Gitu ya. Itu kan jadi kata-katanya tidak punya kuasa. Jadi kalau didakwa balik, lawang kowe melanggar hukum, kamu bilang jangan mencuri, kamu jadi mencuri.
Sama seperti kalau perokok bilang, enak jangan merokok, lah kamu sendiri merokok. Enak jangan merampok, kamu sendiri merampok. Enak taatilah aturan lalu lintas, lah kamu sendiri aja melanggar. Makanya sebelum kita menasihati orang lain, ya diri kita harus benar dulu. Nah ini pergumulan yang saya harapkan tertular ke teman-teman semua. Tentu ada penderitaannya, luar biasa penderitaan saya ya dengan idealisme ini. Tapi sejauh ini saya merasa sangat diberkati. Jadi kalau saya berdoa ya jangan heran doa-doa saya itu lebih tajam, lebih didengarkan. Ya karena dakwaan-dakwaan seperti ini lebih kecil ke saya. Gitu ya. Jadi sejak dulu yang tidak suka dengan saya atau tidak suka dengan El Sadiknya mengkritik ini itu gitu ya, saya dianggap playing God, bahkan saya dianggap nyantet orang sampai mati. Kalau saya pengen pelepasan saya dianggap pakai kuasa Beelzebul tanda petik ya, jadi saya mengusir setan dengan kuasa setan, jadi saya dituduh seperti itu. Tapi kan faktanya bagi orang-orang yang mengalami, karena mereka nggak ngalami ya, bagi orang-orang yang mengalami kan itu realita yang benar gitu, bukan apa namanya, bukan seperti yang dituduhkan begitu. Jadi orang bisa menuduh apapun sesukanya gitu ya di luar sana. Tapi bagi orang-orang yang mengalami kan itu kayak bahan lawakan saja bagi saya. Ya karena kamu nggak tahu apa yang kamu katakan gitu ya. Kalau kamu tahu ya kamu nggak akan bisa ngomong begitu. Gitu. Nah itu yang saya harapkan teman-teman juga bergumul. Jadi saya rasa nanti kalau ini sudah rilis sebagai selesai PLPB gitu ya, rilis apps ke Play Store, ke App Store gitu. Nanti kita promokan bersama-sama, teman-teman juga mempromokan ke media sosial masing-masing gitu. Nanti kita bisa bikin talk show, diskusi Alkitab berbahan teks kita. Caranya begitu ya, cara tanda petik propaganda. Ya mungkin itu dulu, mungkin ada pertanyaan silakan.